Al-awwalu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan dirinya sebagai yang maha pertama karena tidak ada sesuatu apapun yang mendahului Allah. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Meneladani Akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Episode kita kali ini, episode yang ke-57 dan episode berikutnya 58 akan kita ulas bersama dua nama Allah yang saling terkait satu sama lain. Itulah Al-Awwalu dan Al-Akhiru. Al-Awwalu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pertama, dan Al-Akhiru artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha terakhir. Tentunya kedua nama ini masuk dalam kelompok nama-nama Allah yang saling berpasangan sebagaimana nama-nama sebelumnya yang telah kita kupas. Para pemirsa, kalau kita melihat kata al-awwalu secara bahasa, setidaknya kata ini mengandung 4 pengertian. Yang pertama, al-awwalu artinya sesuatu yang terdahulu berdasarkan waktu dan masanya. Kalau dikatakan dia yang pertama, artinya apa? Tidak ada sesuatu sebelum dia. Dialah secara masa dan waktu berada di urutan yang paling terdahulu. Kadang-kadang yang kedua, al-awwalu juga diartikan sebagai yang terdahulu berdasarkan tempat dan posisinya. Kalau kita berjalan dari lokasi rumah kita, kita akan katakan, kau pertama akan lihat ini, kemudian lihat ini, kemudian lihat ini. Jadi kata pertama menunjuk kepada posisi terdahulu sebelum posisi-posisi berikutnya. Kemudian kata al-awwalu juga ketiga dapat berarti yang terdepan secara urutan dan susunan. Kalau orang ingin melakukan sesuatu, maka pun dilakukan pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Maka kita lihat kata pertama merujuk kepada yang terdepan untuk dilakukan secara prosedur. Dan tentunya yang keempat, al-awwalu juga diartikan sebagai yang paling utama secara prioritas dan urgensi. Apa yang paling penting, apa yang paling awal, maka ini disebut juga al-awwalu. Namun dari keempat makna kata al-awwalu secara bahasa, tentunya tidak semua makna ini cocok untuk kita artikan dengannya nama Allah Al-Awwalu. Disinilah para ulama mengatakan di antara makna-makna yang terkandung dalam nama Al-Awwalu, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan dirinya sebagai yang maha pertama karena tidak ada sesuatu apapun yang mendahului Allah. Pernah suatu ketika ada seseorang Arab Badui datang menghadap Rasulullah SAW. Dia bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kehidupan ini sebelum adanya Allah? Nabi Muhammad SAW kemudian mengoreksi pertanyaan itu.
kanallah wa lam yakun ma'ahu syai'. Allah lah yang maha awal. Tidak terbayangkan ada sesuatu apapun yang mendahului Allah. Ini mana pertama. Jadi ketika kita sebagai orang-orang beriman menyebut nama Al-Awwalu, berarti kita bayangkan segala sesuatu yang ada dari kehidupan ini, Allah adalah satu-satunya zat yang ada sebelum adanya segala sesuatu. Maka dari itu ada sebuah ungkapan yang cukup menarik pernah disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, kapan Allah ada? Ali pun kemudian menjawab, sejak kapan Allah tak ada? Artinya apa? Pertanyaan kapan Allah ada itu sendiri adalah pertanyaan yang salah. Karena ungkapan kapan merujuk kepada waktu. Sedangkan waktu itu sendiri adalah ciptaan Allah. Bagaimana kita mengukur Allah dengan sesuatu yang merupakan ciptaannya? Sebagaimana pertanyaan di mana Allah, itu juga pertanyaan yang salah. Karena tempat dan segala lokasi yang ada itu adalah ciptaan Allah. Maka tak mungkin Allah Subhanahu wa taala diukur dengan makhluk ciptaannya yang bernama tempat dan lokasi. Para hadirin sekalian, ini makna yang pertama. Allah Subhanahu wa taala Al-Awwalu dalam pengertian Allah adalah Tuhan yang paling terdahulu, tidak ada satupun wujud sebelum adanya wujud Allah. Yang kedua, Al-Awwalu juga diartikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan terpenting kita dalam hidup ini. Dialah tujuan yang terpenting. Makanya kita melihat semakin seorang itu menjadikan Allah sebagai titik tujuannya, maka dia tidak akan pernah menua. Kenapa? Karena berbicara tentang Allah, berbicara tentang keabadian. Berbicara tentang Allah, berbicara tentang yang maha kekal. Apapun yang kita niatkan untuk Allah, maka dia akan mendapatkan nilai-nilai keabadian sebagaimana yang melekat pada nama Allah Al-Awwalu. Maka dari itu kita melihat semakin ikhlas amalan-amalan yang kita kerjakan, semakin amalan-amalan itu bernilai kekal. Dan dampak serta pengaruh positif yang ditimbulkannya akan semakin panjang. Sebaliknya, apapun amalan yang kita niatkan hanya untuk kepentingan A atau untuk kelompok B ataupun untuk tujuan C, selama semuanya berdimensi keduniaan, maka itu semua tidak akan pernah kekal. Para hadirin sekalian, Al-Awwalu juga berarti Allah Subhanahu wa taala adalah sebab pertama di balik setiap kejadian yang ada. Kadang-kadang kita sering terlibat dalam dialog. Kita tanya, penyakit ini apa sebabnya? Dikatakan bakteri ini. Bakteri ini apa sebabnya? Setiap sebab akan mengantarkan kita kepada sebab sebelumnya. Dan sebab sebelumnya akan mengantarkan kita kepada sebab sebelumnya lagi. Tetapi ketika kita menjawab, di balik semua sebab ada satu sebab pertama, itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah sampai jawaban kepada Allah, tidak ada sebab di balik Allah. Berarti Al-Awwalu, Allah sebagai sebab pertama yang semua sebab-sebab yang ada di balik sebuah peristiwa kembali hanya kepadanya. Para hadirin sekalian, tentunya dengan mengenal nama Allah Al-Awwalu, muncul pertanyaan, apa konsekuensi nama ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentunya yang pertama, nama Al-Awwalu mengajarkan kepada kita kelemahan manusia. Manusia lemah karena kita memiliki titik awal dan kita memiliki titik akhir. Sedangkan Allah, Tuhan yang kita sembah, tidak memiliki titik awal. Sebagaimana tidak ada titik akhir. Dialah yang kekal, abadi, digdaya selamanya. Maka dari itu, yang mengenal nama Al-Awwalu, pastinya dia tidak akan sombong.
kalau kita mengingat kembali bagaimana kelahiran kita pertama kali di dunia, kita semua dilahirkan tidak membawa apa-apa. Dikeluarkan dari rahim ibu-ibu kita dalam kondisi telanjang, tidak bawa apa-apa. Itulah kondisi awal manusia. Bagaimana pula kemudian ketika kita tinggalkan dunia, kita pun tidak memakai apa-apa, hanya dibungkus dengan kain kafan. Ini sesuatu yang mengingatkan kita tentang makna Al-Awwal. Kemudian, nama Al-Awwal juga mengingatkan kita semua konsekuensi nama ini tentang pentingnya kita mengembalikan semua sebab kepada Allah. Sukses, sebab yang paling awal itu bukan usaha kita, tapi Allah. Gagal, boleh jadi ada sebab faktor dari kita, tapi kita gagal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum kita atas apa yang kita berbuat. Dialah sebab yang paling utama dan sebab yang paling awal di balik segala sesuatu. Maka dari itu, nama Al-Awwalu akan tampak nantinya jauh lebih jelas ketika kita akan bahas dan kaji di episode selanjutnya tentang nama lawannya, itulah Al-Akhiru. Karena itu, jangan lupa untuk terus like dan subscribe ya, Art Media Official. Wabillahil hidayatu wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat.